Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer dan Pastor Ari. Shalom. Kami ucapkan selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti di akhir ibadah ini kita akan bersyafaat bersama-sama, menaikkan pokok doa kita untuk seluruh umat Tuhan yang lain. Jemaat Tuhan, saya percaya kebaikan Tuhan, kesetiaannya masih kita bisa rasakan sampai hari ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang terus menepati janjinya dalam kehidupan kita. Pengenapan janji Allah masih berlaku sampai hari ini. Kita patut terus bersyukur kepadanya. Kita naikkan satu pujian, Kau gunung batuku, Kau keselamatanku. Dia Tuhan yang benar, Dia tak pernah meninggalkan kita. Amin. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, dari awal Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, amin. Dia Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami datang kepadamu pada saat ini ya Bapa. Amin. Kami rindu untuk menikmati kekudusan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya,
umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dari awal, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kemuliaan-Mu terus terpancar Tuhan dalam hidup kami, di antara kami ya Tuhan. Hadirat-Mu terus memenuhi, melingkupi kami semua, sehingga kami terus bisa dimampukan untuk berjalan di tengah perjalanan hidup kami yang mungkin sedang sulit hari-hari ini. Dan hari ini Tuhan, oleh hadirat-Mu sajalah kami disegarkan, oleh hadirat-Mu sajalah kami dikuatkan,
Oleh hadirat-Mu sajalah Tuhan kami ditenangkan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bicaralah Tuhan di antara kami. Kami siap mendengarkannya. Kami siap untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang kami menyampaikannya dan semua yang lain mendengarkannya, menyaksikannya pada saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semua. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah tengah minggu. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita menyembah Tuhan. Amin. Pak Jan, mari kita bahas firman Tuhan ya. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang hidup kita. Hidup dengan iman. Ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masa-masa krisis dalam kehidupan kita. Di depan kita ada hal yang mustahil. Bagaimana sebagai umat Tuhan, apakah kita maju dengan berani atau kita mundur? Pelajaran hari ini kita belajar daripada seorang pilihan Tuhan. Ya, boleh dibilang dia masih muda, dia menggantikan seseorang yang luar biasa, posisi luar biasa, tetapi dia ada pengikut selama hidupnya. Sampai waktu ini dia dipilih. Dia adalah Yosua. Dan saudara kita tahu Pak Jer ya, siapakah Yosua itu? Dia yang menggantikan Musa dalam kehidupannya. Dan apa yang kita belajar hari ini saudara? Kita belajar dari Yosua yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia sebelumnya bukan pemimpin, dia hanya salah satu daripada pengikut daripada Musa. Memang diandalkan, tetapi dia belum pernah memimpin suatu bangsa. Dan kali ini ketika Musa meninggal, dia dipanggil untuk memimpin dan diberikan perintah untuk memimpin bangsa yang besar itu masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, kita belajar hari ini bagaimana kita bisa menjadi kuat di tengah-tengah menghadapi permasalahan yang belum kita tahu persis ya. Bahkan ada hal yang kemustahilan yang harus kita hadapi. Ya, tapi kita harus maju, kita harus berani untuk menghadapi masa-masa krisis. Kita tidak bisa lari daripada hal-hal yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita. Ya Pak Jar ya. Kita belajar juga bagaimana Yosua hanya mengandalkan iman dalam kehidupannya untuk menerima tugas itu. Karena dia tidak bisa lari daripada tugas yang diberikan Tuhan, ya dia maju, tetapi dia mengandalkan iman dan ketergantungannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kenyataan yang belum pasti, yang belum pernah dialami, kenyataan yang beyond daripada apa yang dia pernah bayangkan. Nah, saudara, kalau saya baca Yosua 1 dan 2, dan seterusnya saudara bisa baca ya, kitab Yosua ini luar biasa sekali. Yosua 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, saudara sekalian, Yosua salah satu tokoh Pak Jar ya. Kalau saya tanya Pak Jar, kalau saya bilang, apa yang Pak Jar sukai dari tokoh Yosua ini? Yosua saya paling ingat Yosua 1 ayat 8 sih Pak. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang menjadi ya yang sangat khas lah mengenai Yosua. Ya. Saya pernah mendengar ayat ini juga. Nanti kita akan bahas juga ya. Untuk kita berhasil tidak hanya secara rohani, secara ekonomi, secara finansial, ya dalam kehidupan kita, sukses kehidupan kita, itu adalah ayat kuncinya ya di ayat ke-8 itu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, saudara sekalian, Yosua adalah salah satu tokoh yang sangat memberikan inspirasi ya, terutama tentang keberaniannya. Ingat dia masih muda. Ingat dia hanya abdi daripada Musa, bukan satu pemimpin daripada suku, salah satu suku. Dia hanya abdi. Ya, tetapi dia adalah abdi yang setia. Nah, itu dia. Sangat memberikan inspirasi buat kita semua, bagi kita kehidupan kita sehari-hari ya. Yosua seperti kita, dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, yang pasti kita pasti juga menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus belajar bagaimana supaya kita ingin lebih berani dalam menghadapi kehidupan, lebih berani menghadapi kehidupan.
Bukan dengan keberanian kita, tetapi dengan backingan kita, yaitu Roh Kudus Allah dalam kehidupan kita. Kita harus berani. Jangan mundur, jangan takut. Nah, kita juga harus seperti Yosua, walaupun tidak spesial, tetapi Allah kita yang luar biasa spesialnya. Kita tidak punya kuasa, kita lemah, tapi kita punya Allah yang kuat dan luar biasa. Itu yang harus kita pegang dalam pengertian ini. Kita tahu Yosua berhasil memimpin bangsa Israel tidak hanya menyeberangi sungai Yordan yang pada waktu itu suatu kemustahilan, tetapi sampai mengalahkan bangsa-bangsa. Kita tahu ceritanya, saudara bisa baca itu semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal, saudara ya. Pertama saya ingin katakan, yang kita pasti setuju, setiap kehidupan kita ada masalah, ya kan? Setiap kehidupan kita ada masalah, ada krisis. Mungkin saat ini saudara menghadapi krisis. Ada yang mengatakan, Pak Jer ya, krisis dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita secara bercanda, mereka katakan krisis, bahasa Inggrisnya, berarti Christ in it. Ketika ada krisis dalam kehidupan kita, Kristus ada di dalamnya bersama kita, terutama bagi kita orang percaya. Nah, saudara sekalian, kita belajar Yosua akan menghadapi masa-masa yang begitu susah. Ya, demikian dengan kita menghadapi masa yang susah dalam kehidupan kita. Mungkin tidak hari ini, bukan hari-hari yang akan datang, tapi kita belajar pelajaran daripada Yosua yang dipanggil oleh Tuhan untuk segera memimpin bangsa ini. Nah, ada beberapa hal, saudara ya. Kesusahan apa sih yang dihadapi Yosua? Pertama, dia dibawa bayang-bayang Musa, pemimpin besar itu yang baru meninggal. Musa adalah seperti suaranya Tuhan, Pak Jar ya. Musa seperti wakilnya Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, tiba-tiba Yosua harus menggantikannya. Bukan suatu tugas yang gampang. Yang kedua, masalah di depan mata. Yosua harus membawa, tepat mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, sungai Yordan, saudara, bukan selokan. Sungai Yordan pada saat itu juga sedang meluap-luap airnya. Yang ketiga, Yosua harus memimpin suatu bangsa. Selama di padang gurun, bangsa ini sudah memiliki attitude yang komplain. Bahkan mereka dibilang bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu melawan Tuhan, keras dan sebagainya. Bayangkan apa yang dihadapi Yosua pada waktu itu. Nah, kita belajar 4 hal menurut firman Tuhan ya, Yosua 1:1 sampai 8 intinya. Nah, pertama, kita belajar bagaimana Yosua bersiap bagi Tuhan. Demikian kita harus bersiap selalu bagi Tuhan. Pak Jar, bersiap bagi Tuhan? Amen. Selalu ya. Nah, saudara, bersiap itu berarti kita tersedia senantiasa. Baik kita sudah mempersiapkan diri atau belum mempersiapkan diri, ketika Tuhan panggil, kita sudah bersiap untuk maju. Dengan segala apa yang kita miliki. Tapi yang pasti kita memiliki segalanya di dalam Tuhan. Amin. Yosua 1 tadi mengatakan, Yosua 1 ayat 2 mengatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Nah, saudara, mungkin Musa tidak pernah punya cita-cita untuk menyuruh Yosua memimpin. Dia terserah pada Tuhan. Berarti hanya pada waktu itu Yosua hanya mendengar dari Tuhan. Musa sudah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiaplah buat apa? Bukan bersiap-siap, tapi bersiaplah sekarang untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara, kita diperhadapkan dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak siap. Tapi di dalam Tuhan, kita harus segera siap. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena apa, saudara? Banyak kita, Pak Jar ya, kalau kita memberikan pelayanan, kamu siap nggak untuk menjadi pendoa? Saya belum siap, gitu ya. Saya masih malu. Jadi sebenarnya ketika dikasih tugas, mereka tidak melihat Tuhannya, mereka melihat diri sendiri. Selamanya kita tidak pernah akan siap kalau kita dipertantangkan kepada suatu tugas dari Tuhan. Kalau kita melihat diri kita, nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap. Kalau kita melihat, oh ini tugas dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa, saya akan siap. Memang ada masalah, tapi Tuhan akan membawa kita melalui masalah itu. Yang diperlukan kita bersiap selalu bagi Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat fakta Nabi Yosua pada saat itu ya, berkemah di tepi sungai Yordan. Sungainya sedang meluap-luap. Ketika saudara disuruh bersiap menyeberangi sungai Yordan, kita akan mengeluh. Kita akan, tunggu saja ya, nanti airnya surut dan sebagainya. Tunggu ya kalau kita sudah bikin jembatannya. Tuhan tidak mengatakan harus menunggu itu. Bersiaplah.
sekarang seberangi sungai Yordan. Dengan iman, Yosua bersiap. Dengan iman, dia menghadapi fakta itu. Dia menghadapi kenyataan yang mustahil itu. Dengan iman, dia selalu bersedia bagi Tuhan. Dalam semua situasi dan keadaan akan selalu ada fakta di depan mata kita. Yang tidak menyukai kita, yang tidak kita sukai juga. Dan tetapi setiap orang percaya melihat melampaui fakta itu. Inilah namanya iman. Melihat melampaui kenyataan, melihat melampaui kemustahilan itu adalah iman yang murni. Iman yang murni, iman yang percaya kepada Tuhan akan selalu mengatakan, aku siap. Fakta akan membawa kita, belum siap, belum mampu, tidak siap, saya mundur. Saudara sekalian, Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah ciptaan baru dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disediakan. Kita harus selalu berkata, siap. Kita semua harus menanggapi ketika Allah mengatakan, bersiaplah. Karena Allah telah memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Ada modal, ada kekuatan, ada pengawal, ada backing dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mengatakan, aku siap. Dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi saudara dan permasalahan yang saudara hadapi. Kita harus selalu bisa berkata, siap. Nah, berikutnya kita akan membahas. Pak Jer akan membahas 2 poin berikutnya. Silakan Pak Jer. Ya, poin berikutnya diambil daripada ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Ayat 5, ini di bagian terakhir, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berikutnya yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu, dia mengingat kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada batasan, hambatan yang dihadapannya. Yosua adalah seseorang yang menaruhkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia masih muda, dia masih belum banyak tahu, tetapi dia mengandalkan Tuhan sekali di dalam kepemimpinannya setelah dia menggantikan Musa pada saat itu. Nah, di tengah dia percaya kepada Tuhan, dia mengingat kepada apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Janji Allah adalah siapa Allah itu sendiri. Janji yang diberikan adalah apa yang akan dilakukannya. Ketika bicara tentang janji, berarti janji itu berbicara mengenai atau memiliki kaitannya dengan pribadi Allah, sifat Allah itu sendiri. Tetapi ketika juga melihat janji dari sudut pandang yang lain, berarti apa yang akan dilakukan Tuhan kepada Yosua pada saat itu secara khusus. Kita bisa melihat bahwa salah satu bentuk atau komponen daripada janji Tuhan saat itu adalah Tuhan adalah pemberi. Tadi jelas dikatakan di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Perhatikan kata ku berikan tersebut. Artinya dia Allah yang sanggup memberi. Dia Allah yang sanggup memberikan sesuatu yang mungkin secara manusia itu adalah hal yang mustahil. Kita dipanggil untuk terus bergerak maju dan melangkah keluar. Namun Tuhanlah yang merupakan penyedia atas segala sesuatunya. Hanya kuasa dan kasih-Nya yang bekerja di dalam kita dan melalui kita, kita mampu mencapai apapun. Setiap apapun yang mau hendak kita capai dan pada akhirnya kita mencapainya, kita harus ingat bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikannya buat kita semua. Karena itu adalah komponen daripada janji Tuhan. Karena ketika dia berjanji, berarti dia bisa memberikannya buat kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita terus ingat bersama-sama bahwa dia Tuhan adalah pemberi untuk hal-hal yang mustahil. Ketika kita melangkah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, maka dia sanggup memberikannya buat kita semua. Pertanyaannya, seberapa kita mau mengingat dan mempercayai kepada Tuhan yang sanggup memberikannya itu bagi kita. Tergantung daripada iman kita masing-masing. Tergantung dari seberapa kita yakin dan mengandalkan dia. Yang berikutnya, selain daripada Tuhan memberi, itu Tuhan berbicara mengenai Tuhan adalah pembela. Ini adalah isi daripada janji Tuhan. Dia akan membela Yosua.
Dia akan membela bangsa Israel pada saat itu. Dia Tuhan yang akan membawa mereka semua mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yosua saat dia memimpin pada saat itu. Karena Tuhanlah yang berperang bagi Yosua dan bangsa Israel. Bukan Yosua dan bangsa Israel yang berperang dengan mereka, tetapi Tuhanlah yang ada di depan mereka. Bahkan Tuhanlah yang menjadi backup mereka. Tuhanlah sumber kekuatan dari peperangan, kekuatan Yosua dengan bangsa Israel pada saat itu. Roma 8 ayat 31b tentu menjadi ayat hafalan kita semua. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Percayai, jika ada sesuatu hal, masalah yang mungkin bukan karena kita yang membuat salah, dia pasti membela kita. Dia pasti akan duduk di pihak kita, dia pasti akan juga berdiri di pihak kita untuk membawa kemenangan, untuk memunculkan kebenaran, untuk membuat kita bisa terlepas dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Menyadari kita adalah anak Allah akan membangkitkan iman dan percaya kita dan kepercayaan diri kita di dalam Kristus. Jangan pernah lupa itu. Hal ini mengajarkan untuk kita terus bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia, kepada material, atau kepada hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa menjamin pembelaan tersebut. Yesus atau Allah itu akan berperang buat kita semua untuk mengangkat senjata, berperang untuk membawa kesejahteraan Allah, untuk membawa damai sejahtera Allah, untuk berperang membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena iblis berusaha menarik manusia ke dalam kegelapan, tetapi Allah berperang merebut kita dari iblis sehingga manusia bisa mengalami dan menghidupi kerajaan Allah itu. Allah akan terus berperang dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin tawar hati dan gelap ini. Kita semua tahu dunia tidak semakin baik, dunia semakin sulit. Itulah kenapa Allah yang akan membela kita saat kita menegakkan kebenaran Allah, saat kita menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mungkin ada oposisi, ada orang yang menyerang kita, tetapi Dia pada akhirnya juga akan membela kita. Selain daripada Allah pemberi, Allah yang membela, Dia juga ya Allah yang akan mendampingi, Allah yang akan menyertai. Janji ini bukan hanya perjanjian lama yang diberikan kepada Israel, tetapi janji yang juga bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Bahkan di perjanjian baru pun Yesus diperkenalkan sebagai Allah yang akan menyertai kita. Apa masalah Yosua sehingga memerlukan penyertaan Tuhan pada saat itu? Ada sebuah masalah di depan mata atau kekhawatiran. Ada banyak ombak-ombak daripada sungai yang membuat dia tawar hati. Tetapi dia yakin bahwa ada penyertaan Tuhan. Ada musuh juga yang kuat di depan sana, di seberang daripada sungai tersebut. Dia mungkin bisa takut, tetapi dia yakin dan percaya ada janji Tuhan yang akan menunjukkan bahwa Dia menyertai. Ada tembok-tembok kubu pertahanan, tembok Yeriko yang tinggi, tebal, yang menurut ukuran mereka tidak bisa mereka runtuhkan. Tetapi Allah sudah berjanji, Dia menyertai. Dan pada akhirnya kita bisa tahu ceritanya. Mereka pun mengalami kesuksesan, bisa meruntuhkan tembok tersebut. Ibrani 13 ayat 5 berkata seperti ini. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sudah berapa tahun Anda di Hong Kong ini? Saya percaya bahwa engkau akan bisa melihat bekas jejak kaki Yesus ketika engkau melihat ke belakang. Bukankah itu menjadi sebuah bukti daripada penyertaannya? Maka apa yang menjadi engkau khawatirkan hari-hari ini? Jika bekas jejak kaki Yesus di masa lalumu tidak cukup kuat lagi memberikan sebuah conviction, memberikan sebuah pengingat dalam hatimu bahwa Dia menyertai, lalu apa lagi? Jadi saya mendorong, Dia sudah berjanji dan engkau sudah mengalaminya di masa lalu. Hari ini dan masa yang akan datang, Dia juga yang akan menyertainya. Yang terakhir, apa yang akan bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari? Yosua, seseorang yang mentaati firman Tuhan. Yosua memberikan teladan buat kita semua untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 7 dikatakan seperti ini. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, engkau akan melihat Tuhan. Itu kata Alkitab. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang sudah kita baca tadi memberitahukan kepada kita bahwa kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita tinggal di dalam semua perkataan Allah. Karena kesuksesan di mata Tuhan adalah sesungguhnya mereka yang mentaati atau mereka yang tidak menyimpang daripada firman-Nya. Jika kita terus menghidupi, maka Tuhan akan memberkati. Jika terus kita menghidupi, mentaati, maka Tuhan yang akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Yosua hidup dalam perjanjian lama dan dia diperintahkan untuk mentaati hukum Musa pada saat itu. Dia sangat terlatih akan hal itu. Maka bagi kita anak perjanjian baru, kita yang hidup di bawah kasih karunia Allah, prinsip yang sama untuk terus kita hidupi, yaitu mari kita tinggal dan mentaati semua perintah Allah dan mengikuti semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah belajar di seri sebelumnya bahwa Yesus adalah guru. Dan inti daripada pengajarannya adalah supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka yang tinggal di dalam firman Tuhan itu. Kita harus terus mentaati firman, tinggal di dalam firman, meski kita dihadapkan kepada situasi yang memutuskan kita untuk berkompromi sesungguhnya. Jangan pernah mau terhadap semua godaan yang ada. Kita mau hidup di dalam firman. Yosua 1 ayat 8 menjadi poin berikutnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-8 ini adalah ayat yang paling saya ingat, yang sudah saya singgung tadi di awal dengan Pastor Ari. Mengajarkan buat kita semua untuk bisa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini adalah kelanjutan daripada ayat sebelumnya, di mana kita diminta untuk tinggal. Setelah itu, setelah kita tinggal mentaati, maka kita perlu melanjutkannya dengan merenungkan firman Tuhan berikutnya. Merenungkan, memahami, memperkatakannya. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau mustahil, kita harus menenggelamkan diri kita kepada firman-Nya. Di mana kita terus belajar mengetahui isi hati Allah dengan setiap firman-firman-Nya. Hikmat dari dunia tidak akan memberikan kita makanan rohani yang mengenyangkan atau yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi tersebut. Hanya dengan firman Tuhanlah kita bisa dibangkitkan secara iman kita. Saat teduh kita setiap hari dengan membaca firman Tuhan akan membawa kita mengenal Tuhan dan bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan hati-Nya. Jemaat Tuhan, ada satu ayat yang perlu kita ingat bersama-sama. 1 Timotius 2 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi mari kita ingat janji Tuhan dan mari kita terus mentaati firman Tuhan. Amin, amin. Saya tertarik sekali dengan ayat terakhir tadi ya, bahwa ajaran Tuhan itu adalah harta yang sangat-sangat berharga. Amin. Yang sudah diberikan kepada kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus ya Pak Jer ya. Ya, memang dalam kehidupan kita Pak Jer ya, untuk mentaati firman Tuhan itu sangat susah sekali ya, dengan tawaran dunia ini. Kita hanya ingat janjinya, dan ketika janji Tuhan tidak terpenuhi, kita tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Ya, ini berbicara kepada diri kami juga ya, ketika kita mengerti firman Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan untuk tetap tinggal dan juga tidak hanya tetap tinggal, tetapi merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Agar firman Tuhan tidak di dalam kita, tapi memberkati orang lain. Ya itulah, Joshua kita belajar bahwa dia selalu siap, dia taat akan firman Tuhan, dan dia juga tahu akan janji Tuhan bagi dia. Nah, yang keempat kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, untuk kita bisa, walaupun dalam kehidupan kita penuh tantangan, apa yang perlu kita perlukan? Fokus pada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Apapun goncangan, apapun tertariknya dunia ini, apapun tawaran dunia ini,
untuk kita menyelesaikan masalah itu. Ya, dunia mungkin mengatakan banyak jalan ke Roma. Maksudnya banyak jalan untuk menyelesaikan suatu masalah. Banyak jalan untuk menuju satu tujuan. Tetapi untuk kita mencapai satu tujuan hanya di dalam Tuhan. Jadi Joshua dalam kehidupannya memimpin di tengah-tengah ketidakberdayaannya, ketidakberpengalamannya, ya. Mungkin dia merasa lemah, tetapi dia fokus kepada Tuhan dan dia membawa tidak hanya dia dan keluarganya fokus kepada Tuhan, tetapi seluruh bangsa fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bangsa Israel di padang gurun, mereka tahu ada tiang api dan tiang awan. Nah, tetapi ketika sudah memasuki tanah perjanjian, tiang api sudah tidak ada. Yang ada adalah tabut perjanjian. Nah, disinilah fokus daripada bangsa Israel itu terhadap tabut perjanjian. Tabut perjanjian kepada kita saat ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kita menghadapi masalah kita, kemustahilan yang kita hadapi, persoalan-persoalan silih berganti, kita harus ingat ini, Joshua menjaga fokusnya, prioritasnya hanya kepada Tuhan. Joshua 3 ayat 3-4 mengatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu itu dan mengikutinya. Ayat 4 bagian B mengatakan, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berbicara tentang banyak perkara dalam kehidupan kita yang belum pernah kita ketahui, yang belum kita pernah alami. Yang mungkin kalau kita sudah mengalami perkara ini, kesusahan ini, kita, oh saya tahu jalan keluar, saya tahu bagaimana menanganinya. Kalau ada hal yang belum kita tahu jalannya, terlebih lagi kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Tabut perjanjian, hadirat Tuhan itu seperti kompas, saudara. Kalau saudara berlayar gitu, kalau saudara di tengah hutan tersesat, saudara perlu kompas untuk tahu utara di sana, timur di sana, barat di sana, selatan di sana. Demikian hal dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada kompas seperti pelaut itu, ya, dia akan terombang-ambing di lautan tanpa arah dan tanpa tujuan dan tidak tahu tujuan. Ya diam saja, terserah apa yang terjadi, yang didikte oleh lautan itu. Seperti hanya Rasul Petrus ketika dia mengalihkan fokusnya daripada Tuhan, dia tenggelam. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia ditolong Tuhan. Sudah sekali demikian dalam kehidupan kita. Masalah apapun, kita tahu masalah besar, masalah kecil, masalah yang bisa kita lalui atau tidak, fokus kepada Tuhan. Tuhan akan menggandeng tangan kita seperti Yesus menolong Rasul Petrus. Martin Luther pernah mengatakan, saya tidak tahu cara Tuhan menuntunku, tetapi saya tahu benar penuntunku itu. Kita tidak tahu cara Tuhan, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Tapi kita tahu penuntun kita, penolong kita, pembela kita, penyedia bagi kita. Tuhan akan menolong kita semuanya. Nah, fokus kepada Tuhan ini berbicara tentang dua hal, saudara. Fokus kepada Tuhan berarti siap melangkah bersama Tuhan. Siap melangkah. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau kita diam saja berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Fokus kepada Tuhan, let's go. Nah, kita lihat dalam Yosua 3:15 mengatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sudah sekali kita tahu sungai itu meluap-meluap. Orang yang fokus kepada hadirat Allah, kepada Yesus, dia akan melangkah dan mukjizat terjadi. Artinya apa, saudara? Orang yang fokus kepada Tuhan akan mengikuti apa perintah Tuhan. Dalam hal ini, basah kaki, berani mencelupkan kakinya, maju terus dengan iman bahwa Tuhan membela kita, menyertai kita. Amin. Matius 3:7-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Nah, fokus kepada Tuhan tidak hanya kita siap melangkah bagi Tuhan karena ada Tuhan, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita mengingat Tuhan. Nah, disinilah ketika setelah selesai semuanya, Yosua memerintahkan ke-12 suku mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan yang kering itu. Untuk apa?
untuk mengingat akan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tidak hanya pada masa krisis, tetapi setelah kita melewati masa krisis, mengingat akan Tuhan, fokus kepada Tuhan, untuk kita tahu bersyukur Tuhan pernah menolong kita. Kita tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan yang sudah menolong kita. Ya, kita menghormati, mengingat, bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya untuk itu, tetapi untuk selamanya mengingatkan kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita tentang mukjizat dan kuasa Tuhan yang Tuhan lakukan untuk kita. Fokus. Kita harus berkata kepada keturunan, fokus kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Mukjizat akan terjadi. Amin. Nah, tidak hanya itu untuk membangkitkan iman. Saudara, batu itu disusun untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Selama kita beriman dan berharap kepada Tuhan. Hal-hal baru, kemustahil yang baru di depan kita, kita tahu kita pernah fokus kepada Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Amin, saudara sekalian. Nah, itulah 4 hal yang kita pelajari dari Yosua ketika kita menghadapi sungai Yordan kehidupan kita, masa krisis dalam kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita. Mungkin Pak Jad ada tambahan, silakan Pak Jad. Ya, Yosua meski dia muda, tetapi dia diberikan kapasitas oleh Tuhan untuk bisa memimpin. Ya. Jadi tidak ada batasan sesungguhnya dalam hidup kita, baik usia, baik mungkin apalagi pendidikan. Tidak ada yang bisa membatasi kita. Yang hanya bisa membatasi kita adalah seberapa kita mengandalkan Tuhan sesungguhnya. Jadi kalau kita semakin mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti bisa pakai kita dalam bentuk apapun, dalam kapasitas apapun. Ya, amin. Saudara sekalian, hari ini kita harap belajar dari Yosua. Ya, kita semuanya seperti Yosua. Kadang-kadang diperhadapkan panggilan Tuhan, tugas dari Tuhan yang kita tidak mengerti, kita tidak pernah pikirkan dan rencanakan sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan katakan, ayo berangkat, bersiaplah, pimpin. Amin. Saudara sekalian, kita tahu, kita belajar hari ini dengan iman akan janji Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Saudara kita bisa bersiap dan maju di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat mukjizat Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan Pak Jaya buat doa penutup. Kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Yosua telah menjadi teladan bagi kami semua Tuhan. Di tengah usianya yang begitu muda, kurang berpengalaman, tapi dia mengandalkan Engkau untuk Engkau pakai karena Engkau yang memanggil ya Tuhan. Kami semua Tuhan, biarlah yang telah Engkau panggil untuk melayani Engkau, yang telah Engkau panggil menjadi bagian kerajaan Allah sekalipun, kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dalam tengah masyarakat, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Supaya kami terus bisa melihat karya-karya Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang tidak pernah timbul dari hati kami, yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan tidak pernah kami lihat, akan Tuhan berikan, karena Engkau mengasihi kami, dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Bapak, buat firman yang begitu menguatkan kami semua, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali untuk kita percaya kepada Tuhan. Menaruhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang ketika dia berbicara, dia pasti melakukannya. Ketika dia berjanji, pasti akan menggenapinya. Sebelum kita menaikkan syafaat kita bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Refnya saja, kuasa Tuhan terlebih besar. Jadi jika ada di antara kita yang sedang sakit, memiliki masalah, atau sedang dalam sebuah pergumulan tertentu, percayai kuasa Tuhan lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
pulihkan hidup. Sekali lagi, kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita akan berdoa yang pertama buat mereka yang memiliki masalah. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mungkin dalam sebuah permasalahan yang cukup berat, entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah apapun itu yang mungkin cukup menyita perhatian Anda, kita akan berdoa biarlah Tuhan yang akan campur tangan, membuka jalan, membuka pintu supaya semuanya dapat segera selesai. Izinkan Tuhan berintervensi, izinkan Tuhan menaruhkan hikmat di dalam hatimu dan engkau mempercayai dan mentaati apa yang menjadi hikmat-hikmat Allah yang diberikan melalui orang-orang yang di sekitar. Kita juga berdoa buat mereka yang sakit di perubahan cuaca yang terkadang panas, beberapa hari juga dingin. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan kita semua, supaya Amen. Tuhan yang akan memulihkan keadaan Amen. mereka yang demam, yang sakit, yang lemah, semuanya kembali normal dalam nama Yesus. Dan kita berdoa buat negara Hong Kong ini, supaya Tuhan yang campur tangan, supaya Tuhan yang akan terus memberkati kita, melindungi kita, memulihkan keadaan bangsa ini, dan majikan-majikan kita semua juga kita doakan supaya Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat pokok doa yang pertama, dan saya akan melanjutkan pokok doa berikutnya. Silakan Pastor Ari. Haleluya, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Apapun masalah yang ada di depan kami Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, kalau ada sungai Yordan sekalipun di hadapan kami, kami tahu Tuhan, ketika Engkau membela, ketika Engkau beserta kami Tuhan, semuanya dapat kami lalui Tuhan. Kami berdoa khusus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mungkin menghadapi masalah yang sudah lama, masalah yang berbulan-bulan, ataupun masalah yang begitu besar dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik itu masalah secara pribadi, malah masalah urusan berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan hukum, mungkin ada masalah dalam keluarga, apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami harus memiliki iman di dalam Kristus yang berada dalam kami. Kami tahu ada Roh Kudus ditempatkan dalam kehidupan kami untuk membimbing kami, untuk menguatkan iman kami agar kami boleh berjalan Tuhan di dalam Engkau, dan kami akan menghadapi masalah kami Tuhan. Kami boleh berkata sebesar apapun masalah kami, selama apapun masalah kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan kuasanya. Dia berkuasa penuh, Dia ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang punya masalah. Hari esok, mulai hari ini Engkau akan mampu menghadapi masalahmu. Hari-hari ini Engkau akan bersama Tuhan menghadapi masalahmu, dan Tuhan akan beserta saudara, dan Tuhan akan menyelesaikan masalah itu bersama dengan kita semuanya. Bagi yang terbeban, bagi yang terikat, bagi yang terbelenggu oleh masalah dalam kehidupan mereka, akan dipetakan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya dengan iman kepada Yesus yang sudah membebaskan kita, yang memenangkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan hancurkan semua ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yang membawa kita tidak mampu, yang mengatakan diri kita tidak bisa. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memampukan setiap kita, dan kita akan menyelesaikan setiap masalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu baru bagi saudara yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu datang kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya segala sesuatu akan menjadi baik, karena saudara dan saya, kita punya Allah Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap masalah yang sudah diselesaikan, untuk masalah yang sedang diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa buat mereka yang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan.
yang baru saja Tuhan mungkin batuk-batuk demam oleh karena cuaca yang ada. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, bila Tuhan yang akan pulihkan mereka semua. Yang mungkin baru saja selesai COVID Tuhan, mereka juga akan segera baik dalam nama Yesus. Apapun yang sedang dialami, yang sedang dirasakan di dalam tubuh mereka hari-hari ini, Tuhanlah yang akan menyembuhkannya. Engkau yang memberikan otoritas atas kami Tuhan, berdoa buat mereka yang sakit. Dan atas otoritas Allah itu maka kami berdoa supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang lemah akan dikuatkan, yang berat dalam kehidupan mereka oleh karena penyakit Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong Tuhan. Obat yang dimakan, obat yang diminum, makanan yang dikonsumsi, semuanya akan mendatangkan kesehatan, vitamin untuk menguatkan tubuh mereka semua dalam nama Yesus. Tuhan, tolong mereka supaya tidak ada halangan dalam bekerja, tidak ada halangan dalam melayani, tidak ada halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Karena ketika tubuh kami kuat ya Tuhan, kami dapat berjalan dengan lebih baik, enjoy ya Tuhan, dan memberikan yang terbaik ya Bapa. Tolong kami semua ya Tuhan yang sakit hari-hari ini, supaya Tuhan yang akan menyembuhkannya. Bapak, kami juga berdoa buat kota ini, negara ini. Terima kasih Tuhan, sudah sekian tahun lamanya Engkau tempatkan kami di Hong Kong ini untuk bisa mungkin bekerja, beribadah, melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan sejahterakan terus negara ini ya Tuhan. Di tengah situasi, isu apapun yang sedang kami dengar, biarlah Tuhan yang akan terus pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan yang menjagai kami, keluar masuk kami di negara ini. Tuhan yang akan menyertai Tuhan perjalanan hidup kami. Ketika kami ke pasar, ketika kami bekerja di dalam rumah, Tuhan yang akan juga terus menyertai kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap majikan kami ya Tuhan, supaya Tuhan yang akan memberkati mereka. Ketika majikan kami sejahtera, maka seluruh umat-Mu pun sejahtera dalam nama Yesus. Supaya seluruh umat-Mu juga menjadi berkat ya Tuhan. Mulai daripada tempat di mana mereka bekerja. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang bisa diberitakan kepada teman-teman majikan atau kepada masyarakat yang ada ya Bapa. Jadikan kami terus berkat Tuhan di negara Hong Kong ini. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kami garam-Mu ya Tuhan, yang bisa membawa sebuah dampak yang baik, influence yang baik ya Tuhan buat sekitar kami. Bukan hanya kepada komunitas Indonesia saja, tetapi kepada semua masyarakat Hong Kong ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada, supaya mereka terus survive, supaya mereka terus dapat mengabarkan Injil, supaya mereka semua Tuhan dapat mencukupi setiap kebutuhan mereka ya Tuhan melalui uluran tangan-Mu ya Bapa. Bekerjalah ya Tuhan buat gereja-gereja ya Tuhan. Mungkin banyak kebutuhan dari setiap gereja lokal yang ada, tapi kami percaya Jehovah Jireh itu akan mencukupkan sehingga mereka terus dapat menggembalakan satu demi satu ya Tuhan, dan menyelesaikan amanat hukum Allah di Hong Kong ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba meminta supaya Shalom-Mu turun atas kami semua, Shalom-Mu turun atas bangsa kami. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Bilang Engkau yang memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengarkan segenap doa kami. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami ingin sekali lagi menerima berkat rohani daripada Engkau sesuai dengan firman-Mu. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, berhenti sejenak. Mari kita mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita. Kita akan menerima berkat yang sudah dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat rohani Tuhan, berkat dari surga, perlindungan dari surga, Tuhan kasih karunia dari surga, dan shalom dari surga. Turun atas setiap kami, anak-anak kami, keturunan kami, dan keluarga kami, tempat kerja kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan segala ucapan syukur. Kami mengembalikan segala berkat dan kehormatan hanya kepada Engkau Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan dan Raja kami, dan kepada Roh Kudus kekasih jiwa kami sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan di tempat saudara katakan amin, amin, haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita 1 jam ini. Sampai jumpa minggu depan, ibadah tengah minggu. Haleluya, amin.